Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, berjumpa lagi dengan saya Ivanda Natalia. Nah, pada video kali ini yaitu tentang mata kuliah proses kimia industri. Nah, pada pembelajaran kali ini akan dibahas tentang proses pembuatan urea. Nah, pastikan di antara kita bertanya-tanya bagaimana cara pembuatan urea dan lain zat kimia lainnya. Nah, pada video ini kita khusus membahas proses pembuatan urea. Nah, yang pertama yaitu sifat fisik dan kimia bahan baku dan produk urea. Yang pertama yaitu bahan baku. Di dalam pembuatan urea ini ada dua bahan baku. Yang pertama yaitu amonia dan karbon dioksida. Nah, sifat fisika amonia yang pertama yaitu berat molekul 17,03, titik didih min 33,4 derajat Celcius, titik leleh min 77,70 derajat Celcius, dan seterusnya bisa dilihat di dalam tabel. Nah, untuk sifat fisika dari karbon dioksida yaitu berat molekul 44,01 gram per mol, titik didih min 56,6 derajat Celcius, titik lelehnya min 78,5 derajat Celcius, dan bisa dilihat pada tabel ini sifat-sifat fisika dari karbon dioksida lainnya. Nah, untuk sifat kimianya, yang pertama, larut dalam air temperatur 15 derajat Celcius, tekanan 1 atm dengan perbandingan volume CO2 dengan H2O sama dengan 1:1. Karbon dioksida tidak beracun, akan tetapi dapat menimbulkan efek sesak pada pernapasan, mudah meledak dan beracun, dan menyebabkan iritasi bila dihirup. Ini merupakan sifat kimia dari keduanya, yaitu antara amonia dan karbon dioksida. Selanjutnya kita masuk kepada produk urea, yaitu sifat fisikalnya yaitu kelarutan dalam air 20 derajat Celcius yaitu 51,6, titik didihnya 13,20 derajat Celcius, titik lelehnya 132,7 derajat Celcius. Dan bentuk-bentuk lainnya dapat teman-teman lihat di dalam tabel. Untuk sifat kimia dari amonia. Amonia bila dicampurkan air dapat terhidrolisis menjadi amonium karbonat dan terdekomposisi menjadi amonium dan karbon dioksida. Urea larut dalam air, alkohol, dan benzen. Daya racunnya rendah, tidak mudah terbakar, dan tidak meninggalkan residu garam setelah dipakai pada tanaman, dan tidak berbau. Nah, pada bagian kedua ini kita akan membahas tentang tinjauan termodinamika dan kinetika pembuatan urea. Yang pertama adalah tinjauan termodinamika. Proses reaksi pembuatan urea terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu reaksi pemesanan amonium karbonat NH2CONH4, dan yang kedua yaitu reaksi penguraian amonium karbonat menjadi urea dan air. Pada pembentukan amonium karbonat yaitu 2NH3 ditambah CO2 menghasilkan NH2COONH4 dengan delta P-nya yaitu min 28,5 kilokalori per mol. Reaksi ini merupakan reaksi isotermis yang berlangsung cepat atau mengeluarkan panas dan kesetimbangan karbonat tercapainya. Penggunaan amonium karbonat yaitu pada fase cair, amonium karbonat akan didehidrasi menjadi urea dan air, di mana NH2COONH4 menghasilkan NH2CONH2 ditambah H2O.
dengan entalpinya 4,5. Pada penguraian amonium karbonat bersifat endodermis, yaitu membutuhkan panas dan berlangsung lebih lambat. Panas reaksi yang dibutuhkan pada penguraian ini dapat dipenuhi dari sebagian besar panas yang dihasilkan pada reaksi pemesanan karbonat. Selama pemesanan urea, terjadi reaksi sampingan, yaitu pemesanan biuret dengan reaksi sebagai berikut. 2NH2CONH2 menghasilkan NH2CONH2 ditambah NH2 dengan entalpinya yaitu 4,28 kilokalori per mol. Reaksi berlangsung lambat dan membutuhkan panas atau disebut dengan endotherm. Dari reaksi persamaan tersebut jelas bahwa biuret cenderung terjadi pada konsentrasi urea yang tinggi. Konsentrasi NH3 yang rendah, waktu tinggal yang lama dan suhu yang tinggi. Biuret adalah senyawa samping pada pembuatan urea yang tidak diinginkan karena merupakan racun bagi tumbuhan. Yang selanjutnya yaitu tinjauan kinetika. Persamaan pendekatan reaksi pemesanan urea adalah K sama dengan 2589 dikali 10 pangkat 5. Bila ditinjau dari segi kinetika reaksi sesuai dengan rumus Arrhenius, K sama dengan AE dikali min EA per RT, di mana K adalah konstanta kecepatan reaksi, A adalah faktor tumbukan, AE adalah energi aktivasi, R adalah konstanta gas ideal, dan T adalah temperatur. Dari persamaan di atas, harga A, E, dan R tetap, sehingga harga K hanya dapat diandalkan pada fungsi T. Untuk ruas kanan semakin besar, maka reaksi akan semakin cepat. Semakin besar ruas di kanan, maka semakin cepat. Nah, yang selanjutnya yaitu kegunaan urea. Nah, urea ini sangat penting dalam metabolisme nitrogen yang mengandung senyawa oleh hewan dalam urin dari hewan mamalia. Yang kedua, dapat digunakan dalam pupuk sebagai sumber nitrogen. Yang ketiga, urea ini sebagai bahan baku bagi industri kimia. Yang keempat, di dalam bidang pertanian, lebih dari 90% dari produk urea ini diperuntukkan sebagai pupuk nitrogen relase. Urea ini merupakan komponen penting dari suatu obat alternatif pengobatan yang disebut dengan terapi urin. Dalam metode industri, dapat digunakan urea ini akan menghasilkan sintesis amonium dan karbon dioksida. Urea bahan baku pembuatan senyawa kimia seperti plastik, perekat, urea nitrat, dan urea nitrat yang sebagai bahan peledak. Urea memiliki peran dalam sistem pertukaran lawan dari saraf atau neuron untuk diabsorpsikan air dan ion krisis dari urin. Itu adalah kegunaan dari urea. Nah, jadi kegunaan urea ini sangat banyak gunanya, terutama bagi makhluk hidup atau hewan. Yang kedua yaitu bagi pertanian, di bidang pertanian, di bidang industri, di bidang pengobatan, di bidang bahan pembuatan senyawa kimia, dan lain sebagainya. Nah, untuk macam-macam proses pembuatan urea. Nah, di dalam pembuatan urea ini membutuhkan 6 unit atau 6 tahapan.
Yang pertama adalah sintesa unit, yang kedua purifikasi unit, yang ketiga kristalisasi unit, keempat Rilling unit, kelima recovery unit, yang keenam adalah condensate treatment unit. Nah, untuk macam-macam unit ini akan kita bahas. Nah, bahan baku pembuatan urea adalah gas CO2 dan NH3 cair yang dipasok dari pabrik amonia. Proses pembuatannya terbagi menjadi 6 unit. Yang pertama yaitu sintesa unit. Unit ini merupakan bagian terpenting dari pabrik urea untuk mensintesa dengan mereaksikan NH3 cair dan gas CO2 ke dalam urea reaktor, dan ke dalam reaktor ini dimasukkan juga larutan recycle karbonat yang berasal dari bagian recovery. Tekanan operasi proses sintesa adalah 175 kg per cm. Hasil sintesa urea dikirim ke bagian purifikasi untuk dipisahkan amonium karbonat dan kelebihan amoniumnya setelah dilakukan stripping oleh CO2. Nah, pada tahap kedua yaitu purifikasi unit. Amonium karbonat yang tidak terkonversi dan kelebihan amonium di unit sintesa diuraikan dan dipisahkan dengan cara menurunkan tekanan dan pemanasan dengan dua langkah penurunan tekanan, yaitu pada tekanan 17 dan 22,2. Hasil dari penguraian berupa gas CO2 dan NH3 yang dikirim ke recovery, sedangkan larutan urea dikirim ke bagian kristalizer. Nah, yang ketiga yaitu kristalizer unit. Larutan urea dari unit purifikasi dikristalkan di bagian ini secara vakum. Kemudian kristal urea dipisahkan di pemutaran sentrifugal. Panas yang diperlukan untuk menguapkan air diambil dari panas sensibel larutan urea maupun panas kristalisasi urea, dan panas dapat diambil dari sirkulasi urea. Yang keempat yaitu Rilling unit. Kristal urea keluaran pemutaran sentrifugal dikeringkan sampai menjadi 99,8% dari berat dengan udara, kemudian dikeringkan ke bagian gas drilling tower untuk dilelehkan, didistribusikan merata ke distributor, dan dari distributor dijatuhkan ke bawah sambil didinginkan oleh udara dari bawah dan menghasilkan produk urea butiran. Produk urea dikirim ke bulk stock dengan belt conveyor. Nah, proses yang kelima yaitu recovery unit. Gas amonia dan gas karbon dioksida yang dikirim dari proses purifikasi tadi, yang dipisahkan di bagian purifikasi ini diambil dengan dua langkah absorpsi dengan menggunakan model liquid sebagai absorben, kemudian di-recycle kembali ke bagian sintesa. Berarti akan dari recovery unit ini amonia dan karbon dioksida akan diabsorpsi atau diulang kembali dan dikembalikan kepada bagian sintesa atau tahap pertama. Yang keenam yaitu condensate treatment unit. Uap air yang menguap dan terpisah di bagian kristalizer didinginkan dan dikondensasikan. Sejumlah urea kecil, urea, NH3 dan CO2 kemudian diolah dan dipisahkan di stripper dan hidrolizer. Gas CO2 dan gas NH3 dikirim kembali ke bagian purifikasi untuk di recovery, sedangkan air kondenatnya dikirim ke utilitas. Nah,
Untuk langkah proses pembuatan urea ini diambil dari proses produksi pupuk urea dengan bahan bakunya batu bara kelas rendah yang terdiri dari beberapa unit yang sebenarnya tujuannya sama, cuman nama-nama proses pada pembuatan pupuk urea dengan bahan baku batu bara kelas ini dengan nama proses yang berbeda, tapi tujuannya itu adalah sama. Nah, yang pertama yaitu cold preparation unit. Nah, sebelum memasuki proses gasifikasi, batu bara kelas rendah harus dipersiapkan terlebih dahulu agar kondisinya sesuai dengan kebutuhan gasifier dengan menggunakan hammerfield untuk mengubah ukuran batu bara tersebut. Nah, tujuan di sini adalah untuk mengubah ukuran dari batu bara tersebut yang telah dihaluskan dan dimasukkan untuk memisahkan bahan baku yang tidak sesuai dengan aturannya. Kemudian batu bara yang telah sesuai dengan ukuran ini akan dikirim pada tahap kedua, yaitu gasification unit. Nah, setelah tahap persiapan tadi, serbuk batu bara yang diumpamakan ke dalam gasifier, batu bara yang terbawa dari syngas dipisahkan menggunakan siklon dan dikembalikan ke dalam gasifier. Kegunaannya digunakan untuk menurunkan suhu sekaligus mengeringkan batu bara sebelum masuk ke dalam gasifier. Nah, syngas yang telah bersih dari pengotor H2S kemudian diumpankan menuju ke water gas safe unit. Penyerapan H2S dilakukan karena sangat korosif dan dapat merusak katalis pada reaktor. Yang ketiga yaitu water gas safe unit. Reaksi safe dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu pada suhu tinggi dan suhu rendah. Nah, pada suhu tinggi berfungsi untuk mengubah CO menjadi CO2 dengan bantuan katalis Fe2O3. Sedangkan suhu rendah mengubah CO menjadi CO2 yang belum terkonversi di suhu rendah dengan katalis tembaga kromonium alumina. Aliran yang keluar dari suhu rendah akan menuju ke CO2 remover unit untuk proses penghilangan CO2. Yang ketiga yaitu CO2 removal unit. Syngas akan menghilangkan kandungan CO2 dengan cara absorpsi menggunakan solvent MDA pada CO2 absorben. Produk atas CO2 absorben akan menuju H2 purifikasi unit. Nah, produk bawah yang banyak mengandung CO2 akan menuju ke CO2 stripper untuk dipisahkan dengan solvent tadi. Solvent yang telah dipisahkan dengan CO2 akan direcycle kembali ke absorben. Produk atas dari CO2 stripper akan mempunyai kandungan CO2 yang tinggi yang akan menjadi urea unit untuk digunakan sebagai bahan baku urea. Berartinya CO2 stripper yang mempunyai kandungan CO2 yang tinggi berarti akan digunakan sebagai bahan baku urea. Nah, pada tahap yang kelima yaitu H2 purifikasi unit. Produk atas dari CO2 absorber akan menuju pressure swimming absorption untuk dimurnikan kandungan nitrogennya sehingga nantinya akan didapatkan hidrogen dengan kemurnian 99,99%. Yang keenam adalah amonium synthesis unit. Sintesis amonium dilakukan terlebih dahulu dengan mencampurkan gas keluaran dari PHA yang mengandung H2 dan gas Na2 dari unit pemisahan udara dengan perbandingan 3:1. Tujuannya dari kenaikan tekanan agar konversi pembentukan amonia dapat maksimal. Yang ketujuh yaitu amonium purifikasi unit. Pemurnian ini bertujuan untuk memurnikan amonium yang terbentuk dalam mendinginkan gas keluaran reaktor amonium agar hasil reaksi dapat dipisahkan dengan gas yang belum bereaksi sehingga
kadar amonium produk yang lebih maksimal. Kemurnian ini sampai 99,9. Kemudian amonium disimpan di dalam amina storage. Nah, yang kedelapan yaitu urea synthesis unit. Nah, proses produksi urea dibagi menjadi 3, ada sintesa, dekomposisi, dan drilling. Nah, pada sintesa ini, reaksi yang terjadi di dalam reaktor adalah reaksi pembentukan karbomat dari NH3 dan CO2 serta reaksi dehidrasi karbomat menjadi urea. Nah, pada dekomposisi, larutan urea yang keluar dari dekomposer selanjutnya melalui proses evaporasi untuk meningkatkan konsentrasi urea. Nah, pada proses evaporasi dihasilkan larutan urea dengan konsentrasi 97 dan dialirkan menuju drilling tower untuk mengalami proses drilling dan untuk menghasilkan urea drilling atau urea yang membentuk butiran. Nah, pada bagian ini larutan urea mengkonsentrasikan sekitar 97%, dimasukkan ke dalam distributor dan dibentuk menjadi urea drilling dengan menyerbu udara secara berlawanan sehingga terjadi proses pendinginan dan larutan urea menjadi padatan yang berbentuk drilling atau berbentuk sebukan atau berbentuk gumpalan-gumpalan garam. Nah, udara ini yang dimanfaatkan untuk mendinginkan larutan urea pekat dari 140 derajat sampai sekitar 42 Celcius. Nah, pada proses pembuatan urea ini ada aspek ekonominya, di mana aspek ekonomi dimasukkan untuk dapat mengetahui apakah suatu pabrik yang direncanakan layak didirikan atau tidak. Nah, untuk itu dilakukan evaluasi atau studi kelayakan dan penilaian investasi. Faktor-faktornya dapat ditinjau untuk memutuskan hal tersebut, yaitu laju pengembalian modal atau IRR, net present value itu NPV, waktu pengembalian modal minimum atau POT, titik imbas, PEB, dan sensitivitas. Nah, dari hasil perhitungan ini maka didapatkan hasilnya yaitu total cost investmentnya yaitu sebesar 34,84 dengan bunga pinjaman 12% per tahun dan inflasi 6% per tahun. Nah, untuk IRR dia sebesar 34,84%, POT 3,34 tahun dan PEB adalah 36,52%. Nah, maka berdasarkan analisis KPKN terhadap 4 parameter sensitivitas tadi, yaitu frekuensi biaya investasi, harga bahan baku, harga jual dari produk, dan kapasitas produk, terdapat 4 variabel yang sangat peka terhadap frekuensi dengan harga bahan batubara, harga bahan oksigen, harga produk pupuk urea, dan kapasitas produksi pupuk urea. Nah, umur dari pabrik ini diperkirakan selama 10 tahun dengan masa pembangunan selama 2 tahun, di mana operasi pabrik ini yaitu 330 hari per tahun. Nah, baiklah, mungkin hanya sekian informasi tentang proses pembuatan urea. Nah, apabila ada salah kata dalam penyampaian tadi, mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dengan ucapan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.